Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi akuntansi pengantar 2, yaitu ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adila, NPM 2023010001. Selanjutnya ada Hana Sistia Adisti dengan NPM 2023010033 dan ada Layla Rian Septiana dengan NPM 2023010043 dan terakhir ada Ramadhani Nila Kusuma Putri dengan NPM 2023010049. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ekuitas. Nah, definisi ekuitas sendiri itu adalah suatu hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajibannya yang berasal dari pemilik. Bisa bertambah karena adanya setoran tambahan dari pemilik dan dapat berkurang ketika terjadinya sebuah penarikan kembali oleh si pemilik. Nah, bertambahnya ini jika perusahaan memperoleh keuntungan atau laba dan dapat berkurang ketika perusahaan itu mengalami kerugian atau tidak memperoleh pasokan dari perusahaan lain. Perusahaan perorangan atau PO. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dipimpin dan dimiliki oleh seorang dan tidak membutuhkan modal besar. Kelebihan dan kekurangan perusahaan perorangan. Untuk kelebihan, yang pertama, pemilik bebas mengambil keputusan. Yang kedua, semua keuntungan menjadi milik pemilik perusahaan. Yang ketiga, rahasia perusahaan terjamin. Yang keempat, pemilik lebih giat berusaha. Dan yang terakhir ada lebih mudah memperoleh kredit. Untuk kelemahannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Sumber keuangan perusahaan terbatas karena pemiliknya hanya satu orang, maka usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan, dan sebagainya dipegang oleh seorang pemimpin. Yang terakhir ada kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Pertama, Nyai Nia menyetorkan uang tunai sejumlah 35 juta rupiah untuk mendirikan sebuah salon. Dicatat di jurnal kas debit 35 juta dan modal kredit 35 juta. Yang kedua, Nyai Nia mengambil uang di salonnya untuk membeli baju sebesar 1.300.000 rupiah, masuk dalam Prive debit 1.300.000 rupiah, kas kredit 1.300.000 rupiah. Yang ketiga, selama tahun 2020, salon Nyai Nia mempunyai laba 15 juta rupiah, masuk dalam ikhtisar laba rugi debit 15 juta dan modal kredit 15 juta. Nah, saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai ekuitas firma. Ekuitas firma itu merupakan perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan semua bertanggung jawab sampai dengan aset pribadinya. Jadi, masing-masing sesuai perjanjian yang telah disepakati dari awal. Jadi, sebelum mereka melakukan usaha antar dua perusahaan, mereka harus memiliki kesepakatan awal atau perjanjian di awal agar tidak merugikan nanti ke belakangnya. Nah, contohnya sudah tertera di dalam PPT, yaitu mengenai firma Maju Sentosa dimiliki oleh 3 orang pemilik, yaitu Reina, Salsa, dan Alia. Pada tahun 2018, Maju Sentosa memperoleh laba sebesar 3 juta rupiah. Menurut perjanjian adalah 2:3:4. Jurnal yang dicatat adalah ikhtisar laba rugi sebesar 3 juta rupiah, Prev Reina sebesar 666.667 rupiah, Prev Salsa sebesar 1 juta rupiah, dan Prev Alias sebesar 1.333.334 rupiah.
Nah, dalam penutupan akun pref ke akun modal dibuat akhir periode. Jika akun pref salsa bersaldo di kredit 4 juta rupiah, maka jumlah penutupnya adalah pref salsa 4 juta rupiah dan modal salsa 4 juta rupiah. Ada perusahaan komanditer atau CV. CV adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang menjadi sekutu pasif dan sekutu aktif. Untuk sekutu aktif yaitu adalah yang mengelola perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modal saja. Modal anggota baru berasal dari membeli modal anggota lama, baik sebagian atau seluruhnya. Anggota baru juga dapat melakukan penyetoran biasa tanpa membeli modal sekutu lama. Kelebihan dan kekurangan CV. Kelebihan dari CV yang pertama, pendiriannya relatif mudah dan cepat. Yang kedua, laba yang diperoleh CV hanya dikenakan pajak penghasilan 1 kali. Yang ketiga, kemampuan pimpinan relatif lebih. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama ada tanggung jawab CV menjadi tanggung jawab pribadi sekutu. Dan status badan usaha CV adalah bukan badan hukum. Ekuitas perseroan terbatas. Ekuitas perseroan terbatas disebut modal pemegang saham. Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbentuk hukum di mana modalnya terbagi menjadi saham-saham. Setiap pemilik saham memiliki tanggung jawab kepada perusahaan sesuai dengan banyaknya nilai saham yang dimiliki. Modal perseroan terbatas. Yang pertama, modal dasar. Modal dasar adalah modal perusahaan PT yang sudah ditentukan dengan seberapa besar perusahaan tersebut. Nantinya, modal ini akan menentukan skala perusahaan PT, apakah PT dengan skala kecil, sedang, atau besar. Yang kedua, modal yang ditempatkan. Biasanya, badan usaha terbentuk dari beberapa pihak, yang mana setiap pihak tersebut akan menambahkan modalnya untuk mendirikan perusahaan. Jadi, jenis modal ini akan mengacu pada jumlah modal yang diberikan oleh para pemegang saham perusahaan. Yang ketiga, modal yang disetorkan. Modal ini adalah sumber keuangan perusahaan PT yang disetorkan oleh para pemilik saham. Jenis modal ini diklaim sebagai sumber dana yang sangat nyata. Seluruh total modal yang harus disetorkan oleh para pemegang saham minimal harus 25% dari modal dasar. Artinya, jumlah modal yang disetorkan nanti harus sama dengan modal yang ditempatkan oleh para pemilik perusahaan. Saham dapat diklasifikasikan menjadi saham biasa dan saham prioritas atau saham preferen. Saham biasa. Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara, hak residu terhadap pembagian laba setiap tahunnya, dan hak residu atas pembagian aset pada saat perusahaan likuidasi atau bangkrut. Terdapat hak-hak dasar tertentu yang dimiliki setiap pemegang saham biasa. Yang pertama, hak dalam memberikan suara saat pemilihan direksi dan menentukan kebijakan tertentu sesuai perusahaan. Yang kedua, hak dalam memelihara proporsi kepemilikan atas saham dalam perusahaan tersebut melalui pembelian saham tambahan apabila saham tambahan tersebut sudah diterbitkan. Yang ketiga, hak suara pemegang saham dalam pemilihan dewan komisaris. Yang keempat, hak pemegang saham akan didahulukan jika organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Yang kelima, tanggung jawab yang dimiliki terbatas yaitu pada jumlah yang diberikan saja. Saham prioritas atau saham preferen adalah saham yang mempunyai hak preferensi atau prioritas dengan menerima lebih dahulu pembagian laba setiap tahunnya dan aset pada saat perusahaan likuidasi. Saham preferen memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saham preferen memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, dalam hal pembagian dividen, yaitu dalam tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan saham biasa.
Yang ketiga, apabila dividen kumulatif dari periode sebelumnya belum terbayar, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Yang keempat, saham preferen termasuk dalam konvertibilitas atau dapat ditukar menjadi saham biasa dengan syarat jika kesepakatan dibentuk antara pemegang saham dan organisasi penerbit. Menutup saldo laba rugi. Penutupan dilakukan untuk menutup beberapa akun, yaitu akun pendapatan, akun beban, dan ikhtisar laba rugi. Contoh, pada akhir tahun 2020, PT Karsajaya memiliki saldo pendapatan 10 juta rupiah dan beban 5 juta rupiah. Pada akun pendapatan didebit sebesar 10 juta rupiah dan ikhtisar laba rugi dikredit sebesar 10 juta rupiah. Pada akun beban, ikhtisar laba rugi didebit sebesar 5 juta rupiah dan akun beban dikredit sebesar 5 juta rupiah. Pada ikhtisar laba rugi didebit sebesar 5 juta rupiah dan saldo laba dikredit sebesar 5 juta rupiah. Oke, materi selanjutnya yaitu saham treasury. Saham treasury adalah saham yang diperoleh atau dibeli kembali oleh perusahaan dari peredaran untuk sementara waktu, atau bisa dikatakan juga bahwa saham treasury ini merupakan saham biasa yang dikeluarkan untuk investor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan membeli kembali sahamnya. Yang pertama itu untuk menaikkan harga pasar saham, yang kedua untuk dijual kembali pada karyawan perusahaan, yang ketiga akan dibagikan sebagai dividen, dan yang terakhir untuk menukar surat-surat berharga perusahaan lain. Dalam saham treasury ada dua metode pencatatan. Yang pertama ada metode nilai nominal. Metode nilai nominal ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama mendebit rekening modal saham, dan yang kedua mendebit rekening pembelian kembali saham beredar, dan saldonya dilaporkan mengurangi modal saham beredar dalam neraca. Nah, yang kedua itu ada metode harga perolehan. Dalam metode harga perolehan ini dijelaskan apabila perusahaan membeli saham treasury-nya, maka saham treasury yang diperoleh didebit dan kasnya dikredit sebesar nilai nominalnya. Apabila harga jual lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka akan timbul selisih atau biasa disebut agio di sisi kredit. Sebaliknya, apabila harga nominalnya lebih rendah, maka akan timbul agio atau selisih di sisi debit. Nah, bisa dilihat pada contoh ini, yang pertama ada nilai nominal dan yang kedua ada nilai harga perolehan. Jadi, pada nilai nominal ini diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapat transaksi penjualan 1000 saham dengan harga Rp1.200 per lembar, di mana nilai nominalnya adalah Rp1.000. Jadi, jurnalnya kas 1.200.000 pada modal saham 1 juta dan agio saham 200.000. Nah, kas 1.200.000 ini didapat dari 1000 lembar saham dikali harga jual, sedangkan modal saham didapat dari harga nominal dikali penjualan saham, dan selisihnya atau biasa disebut agio adalah 200.000. Lalu pada tahun 2015 dilakukan pembelian kembali 100 lembar saham dengan harga Rp1.300 per lembar. Maka jurnalnya seperti pada gambar yang tertera ini. Jadi modal sahamnya berubah jadi 100.000 yang merupakan hasil dari penjualan saham tahun 2015 dikali nominal sebesar Rp1.000. Nah, di sini terdapat laba ditahan yang berasal dari selisih harga jual tahun 2014 dan 2015 dikali pembelian saham pada tahun 2015. Karena kasnya sejumlah 130.000, maka agionya atau selisihnya adalah 20.000. Nah, pada laporan neraca dapat dilihat di gambar ini bahwa modal sahamnya sama seperti modal saham awal, yaitu 1 juta, dan agio sahamnya 230.000 berasal dari agio saham 2014 ditambah agio saham 2015 dikurang agio tahun 2015. Nah, begitupun dengan laba ditahannya, perhitungannya sama seperti tadi. Selanjutnya ada harga perolehan, metode harga perolehan.
Metode ini tidak jauh berbeda dengan metode sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan di paragraf awal tadi, bahwa metode harga perolehan mencatat agio atau selisihnya di sisi kredit apabila harga jual di atas harga nominal. Berarti kalau harga jualnya di bawah harga nominal, maka pencatatan agionya ada di sisi debit. Selanjutnya adalah penyajian modal pemegang saham. Dalam penyajian modal pemegang saham ini, saham menampilkan urutan penyajian ketika perusahaan mengalami defisit atau kekurangan dan likuidasi atau pembubaran. Ketika terjadi defisit, urutan penyajian menggambarkan urutan penyerapan rugi yang terdiri dari pendapatan kotor, laba bersih, laba ditahan, premium modal saham, dan modal saham. Sedangkan dalam kondisi likuidasi, urutan penyajian menggambarkan urutan perlindungan yuridis atau menurut atau secara hukum bagi para penyedia dana atau investor. Urutan yuridisnya ini terdiri dari karyawan dan pemerintah, kreditor berjamin, kreditor tak berjamin, pemegang saham prioritas, dan juga pemegang saham. Nah, jadi ini ada laporan atau contoh laporan keuangan penyajian modal pemegang saham. Formatnya sama seperti neraca pada umumnya, dan dalam contoh di sini acuannya itu ada di metode nilai nominal dan metode harga perolehan yang tadi saya jelaskan. Bisa diperhatikan kembali oleh teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan, penulisan, dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.